وأكون للخير العميم مثالا. Ini perkara yang kita harus mengerti. Ya. Makanya sebagaimana amal solih yang dilakukan sembunyi-sembunyi maka berpahala besar. Sama amal kesolihan yang disembunyikan, amal solih yang makanya sama. Orang yang takut kepada dosa walaupun dia sendirian, maka itu adalah orang yang betul-betul mendapatkan keberkahan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada di antara kita, ya Allah, saya pernah menjadi orang. Kalau ramai saya menjadi walimu, tapi kalau sepi saya menjadi walinya setan. Kalau pernah kita melakukan itu, marilah kita bertobat. Memohon kepada Allah supaya Allah menjaga kita dari semua itu di masa mendatang. Itulah pentingnya istighfar. Apa bedanya tobat dengan istighfar? Jadi begini, tobat itu menyesali dan menghapuskan dosa yang telah kita lakukan. Istighfar itu upaya kita menghapuskan dosa dan upaya kita untuk terjaganya diri kita dari dosa dan kemaksiatan di masa mendatang. Dengan memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sekali lagi ya, jangan pernah mendekat kepada dosa ketika kita sedang merasa sendirian. Kurang-kurangi untuk senantiasa merasa berkesendirian. Karena itu sejatinya adalah penyakit dan tidak ada obatnya kecuali mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya, inilah perkara yang ketiga yang bisa menjadi sebab manusia terhapus sebagian kebaikan yang telah dia lakukan, kebaikan yang telah dikerjakan karena dia menjadi walinya Allah di tengah keramaian dan menjadi walinya setan ketika di tengah kesendirian. Itu yang ketiga. Ya. Semoga Allah selalu menjaga kita semuanya dari segala macam fitnah-fitnah yang nampak dan tidak nampak. Itu yang ketiga. Yang keempat, termasuk salah satu perkara yang harus senantiasa kita jaga supaya kita tidak menjadi orang yang terjerumus kepada sebuah perbuatan yang bisa menghapuskan amal kebaikan kita, menguras ketaatan yang telah kita lakukan ketika melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Maka para ulama menyampaikan termasuk salah satu perkara yang bisa untuk menghapuskan amal kebaikan kita dan ibadah yang telah kita lakukan susah payah, yaitu adalah yang keempat. Yaitu adalah orang yang berani memutuskan hati seseorang dari rahmatnya Allah. Ini termasuk salah satu di antara hal yang diancam oleh Allah mampu menghapuskan amal ibadah. Maka ada sebuah riwayat untuk menjadi perhatian kita. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, ada sebuah kisah nyata yang terjadi sebelum Rasulullah SAW. Bagaimana itu kisahnya? Ada dua orang yang bersahabat, kemana-mana selalu bersama. Ada dua orang yang bersahabat, bukan selalu bersama-sama. Ada dua orang yang bersahabat. Yang satunya adalah orang yang taat kepada Allah, yang satunya adalah pelaku kemaksiatan terus-menerus. Ya. Maka yang taat selalu memberikan nasihat kepada temannya yang berbuat dosa dan selalu diberikan nasihat, bertahan. Melewati banyak kurun waktu dia terus memberikan nasihat kepada temannya supaya temannya meninggalkan dosa. Maka temannya tidak kunjung meninggalkan dosa. Temannya tidak segera temannya tidak segera untuk meninggalkan dosa itu. Sehingga pada satu waktu akhirnya orang yang soleh ini marah dia. Lalu dia akhirnya mengeluarkan sebuah kalimat yang seharusnya tidak boleh diucapkan olehnya dan diucapkan oleh siapapun tidak pantas. Dia mengatakan kepada temannya yang masih banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, orang semacam dirimu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Orang semacam dirimu tidak akan pernah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, ini merupakan perkara sembrono yang dilakukan dan dikatakan oleh orang ini. Kenapa? Dia berani mewakili nama Allah bahwasanya Allah tidak merahmati dan tidak mengampuninya.
Padahal kita tahu ya Allah itu mensifati dirinya dengan kata Ghafur dan sifat Ghaffar. Setelah dia marah kepada orang itu, ditinggalkan orang itu. Dan tidak lama setelah itu orang tersebut yang melakukan kemaksiatan tadi akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia bertobat dan setelah itu meninggal dunia. Dan orang yang tadi marah meninggalkan temannya dalam kondisi dia mengatakan orang semacam kamu tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah, maka akhirnya juga meninggal dunia. Ketika dua-duanya sudah meninggal dunia, perhatikan pengadilan Allah berjalan. Allah lalu membangkitkan keduanya dan Allah lalu berkata, Man dalladhi yata'alla alayya bi anni la aghfiru li fulan. Siapa di antara hambaku yang berani sekali mengutip namaku, mengutip sifatku bahwasanya aku tidak pernah mengampuni seseorang, padahal aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Siapa yang berani untuk mengatakan bahwasanya aku tidak mengampuni fulan? Lalu orang yang tadi pernah marah kepada temannya, yang pernah mengucapkan kalimat itu datang kepada Allah. Saya ya Allah. Lalu Allah berfirman, aku hapuskan amal ibadahmu. Kenapa? Karena kamu berani mengutip namaku, mencatut namaku, lalu kamu menyangka bahwasanya dengan itu dia tidak diampuni oleh Allah, padahal aku adalah Zat yang sangat pengampun kepada setiap hambaku dan aku selalu memberikan kesempatan kepada setiap hambaku untuk bertobat dan bisa jadi tobatnya aku terima. Kamu terlalu berani dan terlalu sembrono mencatut namaku. Akhirnya orang tadi dihapuskan amal ibadahnya dan adapun temannya yang berbuat maksiat akhirnya malah justru diterima tobatnya. Di sini ada poin penting sekali. Poin pentingnya itu apa? Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, di balik setiap amal, setiap kita menanam ibadah pada jalur kehidupan kita, sudah. Jangan pernah kamu mewakili Allah, lalu kamu menetapkan dan memvonis seseorang tidak akan mendapatkan rahmat. Padahal bisa jadi dia akan menjadi orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Kan kita tidak pernah tahu kapan, bagaimana nasib akhir seseorang ketika dalam kehidupan. Belajarlah itu dari tukang sihirnya Nabi Musa. Ketika tukang sihirnya Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa dan akhirnya kalah, maka mereka lalu berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berilah kami kesabaran dan wafatkanlah kami sebagai seorang muslim. Masya Allah. Dan akhirnya jumlah mereka sebagian ulama ada yang mengatakan 17.000, ada yang mengatakan jumlah mereka 21.000. Maka ketika para tukang sihir beriman kepada Rabbnya Musa, akhirnya mereka itu disalib, digantung di pohon-pohon kurma yang tinggi, untuk dibunuh dan dibiarkan membusuk di atas pangkal dari pohon-pohon kurma itu. Tapi Masya Allah mereka termasuk penduduk surga. Ibnu Abbas itu berkata, di awal siang mereka berhadapan dengan Musa masih dalam kondisi musyrik. Di waktu akhir siang ketika mereka kalah dengan Nabi Musa, mereka beriman dan Allah terima keimanannya. Kita itu tidak pernah tahu. Kita ini tidak pernah mengerti gitu loh. Akhir kehidupan seseorang. Kalau ibu-ibu, kalian keluarga besar, para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, kalian itu pernah jengkel kepada seseorang yang orang itu seakan-akan selalu menggembosi kebenaran, tetap tanamkan kepada hati kita bahwasanya bisa jadi orang itu nanti bertobat dan diterima tobatnya sebelum mati. Dan kita tidak usah sembrono. Lalu kita saking membencinya, kita lalu menetapkan kepadanya orang semacam dirimu tidak diampuni oleh Allah. Jangan buru-buru mendahului takdirnya Allah. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada dia di akhir kehidupannya nanti. Oleh karenanya, semarah apapun diri kita, segede apapun kekecewaan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tetap jangan pernah berani untuk mengutip sifat Allah bahwasanya Allah tidak mengampuni fulan. Karena apa?
Karena bisa jadi Allah itu mengampuni fulan kalau Allah berkehendak, dan kita tidak bisa mengubah kondisi itu ketika Allah itu merupakan zat penguasa alam semesta. Ya. Jadi begitu. Sabarlah. Karena kita tidak pernah tahu tentang itu. Ya. Saya pernah mendapatkan kisah nyata. Kemarin saya ceritakan, tadi pagi saya ceritakan. Ada salah satu jamaah saya itu nanya, Ustadz, saya punya tetangga tidak pernah sholat, tapi kemudian tiba-tiba umroh. Nah, sholat tapi tiba-tiba ada yang mengajak dia umroh. Ketika dia sepulang umroh, tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Lalu bapak itu bertanya, kami menyolati atau tidak, Ustaz? Kami nyolatin atau tidak? Saya tanya, lah bapak setelah dia umroh sholat atau tidak sholat? Saya nggak tahu. Tanya dulu kepada keluarganya. Kira-kira dia sebelum meninggal dunia, sepulang umrah itu sholat atau tidak sholat? Seminggu lagi ya Pak, sampaikan hasil jawabannya kepada saya. Siap Ustaz. Sepekan berikutnya, Bapak itu datang lagi kepada saya setelah kajian. Lalu berkata, Ustaz, ingat kisah pertanyaan saya ketika bertanya pekan lalu? Iya Pak. Gimana Pak orangnya? Sholat atau tidak sholat setelah umrah? Berkata, iya sepulang umrah dia sholat Ustaz. Tidak sampai sepekan setelah dia sholat, dia meninggal dunia. Itu anugerah. Makanya jangan sampai kebencian kita kepada orang lain ketika dia melakukan sebuah perkara dosa itu menjadikan kita menyangka orang semacam ini tidak diampuni oleh Allah. Jangan dulu. Sudahlah. Kalau memang kamu tidak suka dengan pelaku dosa, doakanlah. Semoga dia mendapatkan rahmat dan mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya akhirnya kita paham. Menjadi orang yang baik itu tidak berarti dia semena-mena untuk berkata dan berkomentar. Tetap lisan itu ada ukurannya. Dan tetap omongan itu ada takarannya. Makanya sekali lagi kita tidak boleh mencatut namanya Allah yang sempurna, lalu menimpahkan nama itu untuk mengancam kehidupan seseorang. Ya, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang hulu atau orang takfiri biasanya, orang yang gampang mengkafirkan, orang yang gampang menyesatkan. Biasanya itu suka sekali mengatakan, begini-begini kalau enggak kamu, demi Allah kamu orang kayak macam kamu akan masuk surga. Demi Allah orang semacam kamu pasti masuk neraka. Dan tidak mungkin mendapatkan ampunan. Nah, itu sudah mendahului takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dan Allah membencinya. Makanya siapapun yang pernah melakukan itu pada masa hidupnya, hati-hati. Kalau dia tidak bertobat segera, dia diancam dengan ancaman neraka. Ketika dia sudah berani mengucapkan kalimat seberat itu, ketika mencatut namanya Allah di dalam apa yang dia sampaikan kepada sesama hamba dan makhluknya Allah. Itu yang